Halo semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok yang beranggotakan Audrey, Gabriela, Helga, dan Kezia akan melakukan podcast tanya jawab seputar 4 topik, yaitu transgender, hipospadia, kembar siam, kembar identik, dan juga kembar tidak identik. Di sini saya, Helga sebagai pewawancara akan mewawancarai 3 orang teman saya. Baik, kita mulai dari topik pertama yaitu transgender. Di topik ini, kita akan membahas tentang seorang transgender bernama Lucinta Luna yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena ia mengaku bahwa dirinya sedang hamil. Saya akan bertanya kepada narasumber saya yang bernama Audrey. Audrey, menurut Anda apakah berita ini benar? Dan apakah seorang laki-laki memang bisa hamil? Silakan dijelaskan. Berdasarkan fakta literasi yang telah kami baca, Lucinta Luna terlahir sebagai laki-laki. Walaupun dia menjadi transgender, ia tidak bisa hamil karena laki-laki tidak dianugerahi uterus sebagai tempat berkembangnya janin dan juga ovarium sebagai tempat pembentukan sel telur. Seseorang bisa hamil jika terjadi fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dan sperma. Karena laki-laki tidak bisa menghasilkan sel telur, maka tidak ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki bisa hamil. Begitu juga dengan sosok Lucinta Luna. Jadi berita ini dipastikan hoaks. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang topik yang kedua, yaitu hipospadia. Di sini ada seorang atlet bernama Aprilia Manganang yang pada saat lahir diklaim sebagai seorang perempuan, padahal ia adalah seorang laki-laki. Mengapa Aprilia Manganang bisa disebut sebagai perempuan padahal ia adalah seorang laki-laki? Apakah ia menderita sebuah kelainan? Kelainan apakah yang dideritanya? Dan apakah kelainan tersebut dapat disembuhkan? Saya akan menanyakan ini kepada teman saya yang bernama Kezia. Jadi, alasan mengapa Aprilia Manganang disebut sebagai seorang perempuan adalah karena ia mengidap kelainan yang disebut hipospadia atau kategori serius. Hipospadia adalah suatu kondisi ketika lubang urin laki-laki atau uretra tidak terletak pada posisi yang seharusnya dan merupakan kelainan sejak lahir. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan uretra dan kolon penis sejak dalam kandungan. Kelainan ini bisa disembuhkan dengan menjalani tes kromosom untuk memastikan ada atau tidaknya keabnormalan pada alat kelamin penderitanya. Setelah itu dibutuhkan operasi pemindahan uretra atau lubang urin, jika lubang uretra berada jauh dari lokasi yang seharusnya. Dalam kasus Aprilia, saat baru dilahirkan karena keterbatasan peralatan medis pada saat itu, ia tidak mendapat perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut tentang kelainannya. Sehingga pada saat itu ia ditetapkan berjenis kelamin perempuan hanya berdasarkan penampilan fisiknya. Oleh karena itu, setelah dewasa ia menjalani pemeriksaan medis dan hasilnya dipastikan laki-laki karena ia lebih memiliki organ tubuh laki-laki dan memiliki kadar hormon testosteron yang tinggi dan identik dengan laki-laki. Maka sesuai pembahasan kita tadi, Aprilia melakukan operasi untuk menyembuhkan kelainannya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan, sangat mudah dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik yang ketiga, yaitu kembar siam. Di sini saya akan bertanya kepada teman saya yang bernama Gabriela. Gabriela, kembar siam itu apa sih? Apa yang menyebabkan terjadinya kembar siam? Kembar siam adalah keadaan di mana kondisi fisik dua bayi terhubung satu sama lain saat dilahirkan. Keadaan tersebut berkembang sejak masih janin. Kembar siam terjadi ketika pembelahan janin kembar satu sel telur terlambat dan akhirnya tidak selesai secara sempurna. Proses pembelahan seharusnya terjadi 8-12 hari setelah fertilisasi. Tetapi pada kembar siam proses pembelahannya terlambat dan terhenti sebelum proses selesai dengan sempurna. Hal ini mengakibatkan bayi kembar akan terlahir menempel satu sama lain. Baik, terima kasih atas penjelasannya Gabriela. Sekarang kita sudah mengetahui apa alasan terjadinya kembar siam. Nah, setelah ini kita akan lanjut membahas tentang kembar identik. Apa yang dimaksud dengan kembar identik dan bagaimana bisa terjadinya hal itu? Kembar identik adalah kembar yang selalu memiliki jenis kelamin yang sama dan juga memiliki wajah yang terlihat sangat mirip dan biasanya berbagi plasenta yang sama saat di dalam rahim. Kembar identik terjadi ketika satu sel sperma membuahi sel telur dan kemudian membelah diri menjadi dua dan menghasilkan gen atau DNA yang sama. Jadi, itulah alasan mengapa kembar identik memiliki wajah yang mirip. Baik, terima kasih atas penjelasannya Gabriela. Sekarang kita akan lanjut lagi ke topik yang terakhir, yaitu kembar tidak identik. Di sini saya akan bertanya kepada teman saya yang bernama Audrey. Audrey, apa yang dimaksud dengan kembar tidak identik dan bagaimana terjadinya kembar tidak identik tersebut? Kembar tidak identik ini kasusnya lebih banyak terjadi dibandingkan kembar identik.
Ini terjadi saat dua sel telur dibuahi oleh dua sel sperma. Pasangan kembar ini tidak memiliki gen yang sama, sehingga jenis kelamin dan wajahnya pun berbeda. Dalam rahim, kembar tidak identik juga memiliki plasenta masing-masing, tidak seperti kembar identik. Terima kasih Audrey. Baik teman-teman, penjelasan dari Audrey tadi sekaligus menutup podcast kami pada hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti tentang topik yang sudah kami bahas sepanjang podcast ini. Terima kasih.